Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sore, siang, dan malam kepada Prof. Dai dan teman-teman semua yang menonton. Sebelumnya terima kasih sudah menonton video saya dan di sini saya ingin mempresentasikan pengerjaan saya untuk software CFD SOF ini. Nah, pertama ini aplikasinya sudah saya buka dan alhamdulillah setelah saya menggunakan beberapa kali, menurut saya aplikasi ini software ini sangat bermanfaat gitu untuk menganalisis metode numerik gitu. Nah, pertama itu ketika kita buka, saya langsung ke input aja ke alokasi memori yang dimana tujuan dari alokasi memori ini tuh digunakan untuk menentukan kapasitas komputasi yang ingin kita gunakan untuk software ini. Dikarenakan eh, di sini saya ingin menggunakan settingan defaultnya aja. Jadi saya langsung pencet ya, ya, ya. Lanjut, saya ke input lagi. Di sini saya ingin ke domain. Nah, di sini tuh domain tuh ya intinya merupakan area fluida yang akan kita analisis gitu. Yang dimana pada simulasi ini kita menggunakan domain dengan dimensi panjang 1 meter, tinggi 2 meter, serta lebar sepanjang 1 meter juga. Lalu di sini jumlah sel yang akan saya gunakan yaitu saya akan mengganti menjadi kurang lebih menjadi 25 sel. Dan sel J-nya juga menjadi 25 sel. Sehingga domain menjadi grid-grid kecil yang akan digunakan dalam proses perhitungan numerik. Nah, lanjut di sini saya pakai aja, saya klik pakai, lalu saya tutup. Terus, lalu di sini saya ke input lagi, lalu di sini saya ke model. Nah, pada tahap ini dilakukan pengaturan model fisika yang akan digunakan pada simulasi CFD ini. Yang dimana kalau misalnya Prof dan teman-teman bisa lihat di sini turbulensinya di offin dikarenakan ini masih simulasi yang eh, apa ya masih yang gampang gitu. Yang dimana radiasi juga kita off, semuanya kita offin dulu dikarenakan kita di sini saya ingin eh mengasih tahu pengerjaan yang mungkin simple dulu aja kali ya. Nah, lalu di sini yang ingin saya aktifkan itu paling mungkin dihitung per temperatur aja. Di sini saya klik lalu saya pakai. Lalu di sini saya tutup lagi. Terus lalu saya ke input lagi, saya ke sel. Lalu di sini saya mau tayangkan sel. Nah, berikut ini tuh ada grid yang yang telah saya masukin. Tadi kan saya masukin 25 kali 25 ya. Yang dimana di sini ada pembentukan proportional grid atau mesh pada domain simulasi. Nah, di sini terlihat gitu 25 kali 25. Yang dimana di sini saya ingin mengubah bagian atasnya menjadi W2. Saya ganti menjadi 2. Terus eh langsung aja saya pakai dan tayang. Lalu tutup aja. Ini saya tutup lagi. Lalu ke input lagi. Terakhir itu di kondisi sempatan atau KS, yang dimana di sini saya ingin set pada W1 ya kecepatannya mungkin 0,5 aja. Ini sebagai contoh aja bagaimana penggunaan software CFD software ini. Terus tutup, lalu ke ball yang kedua, di sini saya ingin set ah 0,3 aja deh. Ini contoh aja, lagi-lagi saya pakai kecepatan yang cukup kecil aja biar laminar dan nggak terlalu gimana-gimana analisisnya. Saya mau yang simpel dulu aja, lalu pakai tutup. Dan di sini saya tutup aja. Lalu setelah itu kita melakukan iterasi. Nah, untuk iterasi sendiri itu sebenarnya bebas mau berapa aja, cuman dikarenakan sel yang saya pakai cukup gede di 25 kali 25, jadi untuk aman saya taruh di 5.000 aja. Namun meskipun iterasinya gede 5.000, dia bakal berhenti di iterasi eh, dia bakal berhenti sendiri kalau misalnya sudah selesai melakukan iterasi dan mendapatkan nilainya gitu. Nah, di sini udah melebihi 500 belum selesai dan sudah oh iterasinya berhenti di angka sekitar 900-an. Dan di sini residunya normal pada angka 920 kurang lebih. Nah, lalu setelah itu saya tekan ke residu, ke pengangkatan.
lalu saya plot aja. Nah, yang dimana grafik ini tuh grafik apa sih? Kalau misalnya grafik ini yang saya pencet sekarang itu merupakan grafik eh, residual yang dimana kan menunjukkan selama proses iterasi numerik berlangsung, residual digunakan untuk melihat tingkat konvergensi Closey pada simulasi CFD-nya. Nah, terlihat eh, kalau misalnya nilai residual tekanan, kecepatan U, dan kecepatan V, serta entalpi mengalami penurunan seiring bertambahnya iterasi. Nah, penurunan residual menunjukkan bahwa solusi numerik semakin stabil dan mendekati nilai konvergennya tentunya. Nah, dengan demikian dapat dikatakan kalau misalnya proses iterasi pada solusi ini berjalan dengan cukup baik kayak gitu. Nah, ini saya close lagi aja. Eh, oh enggak, saya nggak close deh. Nah, ya ini saya tutup. Kita lanjut ke hasil yang lain nih. Saya mau lihat hasil yang lain. Itu jendelanya saya buka dua, satu di sini, satu lagi di bawah. Nah, untuk jendela pertama dulu, saya tekan dulu, saya ke hasil. Saya ingin melihat vektornya nih. Di sini saya ingin melihat hubungan antara kecepatan dan magnitud kecepatannya. Lalu hitung dan tayang. Lalu grafiknya akan muncul. Lalu untuk jendela kedua yang masih kosong, saya ingin ke hasilnya ke bagian konturnya. Nah, di sini opsinya saya pilih penuh, lalu hitung, dan saya tayangkan juga grafiknya. Nah, lalu saya mendapatkan dua grafik plus grafik residual tadi. Nah, ini tuh tiga grafik tuh apa sih? Nah, untuk gambar kedua yang ini itu menunjukin distribusi vektor kecepatan fluida pada domain simulasi ini, yang dimana panah-panah ini kalau misalnya Prof atau teman-teman bisa lihat ini kecil nih. Kalau di zoom bisa kelihatan seperti panah. Itu mempresentasikan arah dan besar kecepatan aliran fluidanya. Nah, berdasarkan hasil simulasi terlihat bahwa membentuk pola sirkulasi atau vortex di dalam domainnya gitu. Jadi kayak vortex gitu. Nah, bagian dengan warna yang lebih terang, dia nunjukin kalau misalnya kecepatan fluidnya lebih tinggi. Tapi kalau misalnya yang gelap, dia nunjukin kecepatannya rendah. Nah, pola vortex ini sendiri menunjukkan adanya perputaran aliran fluida akibat kondisi boundary dan distribusi momentum di dalam domain simulasinya. Nah, selanjutnya ini gambar ketiga yang di bawah. Ini tuh menunjukkan kontur atau tekanan fluida pada domain simulasi. Nah, distribusi warna ini sendiri menunjukkan tekanan pada setiap area domainnya. Nah, bagian dengan yang lebih cerah itu atau terang itu nunjukin tekanannya lebih tinggi. Nah, sedangkan bagian warna biru yang di tengah sini itu eh, menunjukkan tekanan yang lebih rendah. Nah, dari hasil kontur terlihat kalau distribusi tekanan tidak merata pada domain akibat pengaruh pola aliran fluida yang terbentuk selama simulasi. Nah, yang dimana kesimpulannya secara keseluruhan, hasil simulasi ini menunjukkan bahwa metode numerik pada CFD mampu menggambarkan perilaku aliran fluida, distribusi kecepatan, dan distribusi tekanan melalui proses terasi, kompresi berbasis finite volume method. Nah, yang dimana tentunya software ini menarik sekali dan sangat membantu mahasiswa seperti saya dalam mempelajari metode-metode numerik gitu. Nah, khusus tentunya sebagai mahasiswa tingkat berkapalan, menurut saya software ini sangat membantu saya untuk pelajaran-pelajaran saya lainnya ke depannya. Nah, mungkin ini aja presentasi pengerjaan penggunaan eh, software CFD software ini. Alhamdulillah sangat membantu saya. Terima kasih kepada Prof. Dai atas bimbingannya selama ini. Kepada teman-teman juga yang sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.